Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafana wa iyyakum ulumahu al-haqqu tsani fil i'anati bin nafsi. Hak yang kedua yang harus kita penuhi terhadap saudara kita sesama muslim adalah memberikan pertolongan dengan sampai dengan nyawa atau dengan badan kita. Kalau kemarin terkait dengan hak kebendaan, ada satu kesimpulan bahwasannya infak terhadap atau memberikan nafkah terhadap saudara kita yang seagama atau sama muslim lebih utama dari menunaikan sedekah atau berzakat kepada fuqara. Maka yang kedua yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita bisa memberikan pertolongan, menolong, membantu sampai dengan menggunakan modal kita. Maksudnya modal dalam arti nyawa. Kalau dalam Quran itu disebutkan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi yang pertama adalah menggunakan harta benda, baru kemudian dengan anfus, dengan nyawa. Jadi ini level kedua terhadap saudara kita sesama muslim, kita penuhi haknya, yaitu kita memberikan pertolongan dengan nyawa kita, kira-kira begitu. Nah, kita diingatkan oleh sebuah hadis. Karena ini kan sudah termasuk ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah, kita sholat, zakat, lalu kemudian kita mau jadikan ibadah mahdhahnya kita sebagai modal untuk masuk surga, misalkan begitu ya. Ibadah sholat, puasa kita jadikan modal untuk masuk surga, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Itu yang perlu kita pertanyakan. Sholat kita aja belum benar. Maksudnya mesti 70%, 80% gelambian. Sholat kita itu masih sholat khusyuknya baru ditakbir kan, khusyuknya baru ditakbir. Gimana mau kita mau jadikan itu jaminan untuk masuk surganya Allah kan? Maka yang perlu kita tahu, yang perlu dijadikan modal kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, untuk menghadap kepadanya. Nah, ibadah ghairu mahdhah itu ibadah selain sholat. Jadi kalau kita ingin memahami makna takwa, takwa itu kan definisi yang paling sederhana itu kan imtithalu awamirhi wajtinabu nawahihi kan ya. Menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Nah, kalau kita menjalankan perintahnya sudah, tapi seluruh perintahnya belum, kan gitu ya. Kalau menjalankan perintahnya sudah, sholat sudah, puasa sudah, kan gitu ya. Tapi yang lainnya, yang perintah yang lainnya kita masih banyak yang kelewatan. Ibaratnya kalau dalam ibadah kita sebut ada ibadah mahdhah, yang ghairu mahdhah banyak yang belum kita lakukan. Kita baru melaksanakan merasa cukup. Kadang merasa cukup itu yang paling bahaya. Merasa cukup sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, sudah merasa sempurna, lalu tidak melakukan apa-apa, itu baru ibadah mahdhah. Jadi kalau imtithalu awamirhi baru menjalankan perintah yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu belum. Ya kayak misalkan baik pada teman, berbuat baik pada tetangga, kan belum sepenuhnya juga. Berbuat baik pada umat secara keseluruhannya belum, kita belum. Tetangga itu banyak, mungkin baru 1 atau 2 kita berbuat baik, 3, 4, 5-nya belum.
Begitu juga dengan wajtinabu nawahi, menjauhi seluruh perintah, menjauhi seluruh larangannya. Ya, kita sudah menjauhi larangannya, tapi seluruh larangannya belum. Minum khamr kita enggak, zina enggak, tapi ghibah masih. Kan gitu ya, ngomongin orang masih, kan gitu ya. Tidak mencuri enggak, kan ya. Ya masih maksudnya. Dan seterusnya. Tapi yang keburukan-keburukan atau larangan-larangan lainnya itu masih banyak yang belum kita jauhi. Nah, ini ibadah ghairu mahdhah. Jadi kalau mahdhah udah selesai, kita sudah saatnya yang ghairu mahdhah. Kita upayakan penuhi yang ghairu mahdhah. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan hak persaudaraan, la yu'minu ahadukum hatta antakuna ahika ahabu min nafsika, atau antakuna ayakuna ahihi ahab min nafsika. Tidak beriman seseorang sampai kalian mencintai saudaranya melebihi dirinya. Atau di dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Bukanlah sebuah kebaikan, tidak disebut kebaikan hanya dengan melakukan kalian menghadap ke barat dan ke timur. Maksudnya ini sholat ya. Jadi kebaikan itu bukan hanya sholat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tapi yang disebut dengan kebaikan adalah man amana, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh. Jadi selain mahdhah, ghairu mahdhah. Sekali lagi ini diingatkan, tidaklah cukup bagi kita kalau kemudian kita mengandalkan amaliyahnya, amal kita hanya, lalu kemudian kita minta jaminan untuk mendapatkan surga. Tidak cukup. Maka betul kata Rasul, ini yang sering kita ulang-ulang hadis ini, la yadkhulunal jannata bi'amalihi wala ana illa birahmatillah. Tidak bisa kita masuk surga hanya menjaminkan amal kita, termasuk diriku, kata Rasul kan, illa birahmatillah, kecuali rahmat Allah turun kepada kita. Jadi mengenai kebahagiaan mendapatkan surga, tidak bisa kita hanya menjaminkan amal baik ibadah kita, tapi kita masih berharap kepada rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu macam-macam. Ya, salah satunya syafaat Rasulullah, salah satunya dipilih oleh para ulama atau syafaatnya ulama, dan seterusnya. Nah, kita pahami tafsir atau penjelasan ayat-ayat itu, bagaimana kita bisa mengorbankan diri kita ya untuk memberikan pertolongan kepada saudara kita sesama muslim. Wa kadzalika fi qadha'i hajat wal qiyam biha qabla su'al wa taqdimihi al hajat al khassah. Jadi yang dimaksud dengan membantu saudara kita sesama muslim, kalau saudara kita yang dalam keluarga, dalam arti saudara biologis, itu kan perilakunya sebelum diminta kita penuhi. Nah, terhadap saudara kita yang sesama muslim itu seyogyanya kita perlakuan seperti itu juga.
Jadi memenuhi kebutuhannya sebelum diminta, atau memberikan kebutuhannya sebelum ada permintaan. Jadi ini untuk meningkatkan sensitivasi kita terhadap saudara kita. Biasanya, dan itu memang keikhlasan yang tingkat tinggi. Sebelum diminta sudah memberi. Biasanya kan kita memberi baru diminta baru memberi. Nah, kita dorong, kita latih sebelum diminta sudah memberi. Dan saya kira banyak. Wa hadhi aidan laha darajat, mengenai hak fil i'anah bin nafsi, memberikan pertolongan dengan jiwa, ini ada beberapa tingkatan. Fadnaha al-qiyam bil hajah inda su'al wal qudrah walakin ma'al basyashah wal ibtisar. Yang paling rendah levelnya adalah melaksanakan atau memenuhi kebutuhannya ketika ada permintaan, tapi disertai dengan basyashah wal ibtishar, dengan muka manis dan bahagia. Jadi ketika ada orang meminta karena memang dia butuh, kita penuhi, kita berikan kebutuhannya disertai dengan basyashah, muka manis, basyashah wal ibtisar, dan bahagia. Jadi kalau memberikan sesuatu plong itu kelihatan plong, ikhlas gitu. Nah, jadi kalau udah diminta, lalu kemudian batin kita, ini orang minta terus, misalkan begitu, itu udah bukan basyashah wal ibtisar. Ini paling rendah. Jika kita memberikan sesuatu kok grundel, itu tidak masuk dalam kebaikan. Ya baik dalam arti kebaikan yang diajarkan Rasulullah, tidak masuk. Karena yang paling rendah itu ketika kita memberikan sesuatu plong, rasanya plong, kalau disertai muka manis dan bahagia. Kalau misalkan mohon maaf ya Pak, baru bisa ngasih dikit, nah itu udah basyashah. Tapi kalau ngasih, ini udah bukan masuk kebaikan. Jadi paling rendah adalah ketika memberikan sesuatu disertai dengan basyashah wal istibsar. Wa idharul farhi wa qubulun niyah, dari menunjukkan raut muka dan kebahagiaan, dan niatnya itu betul-betul niat yang benar. Wa qala ba'duhum idza taqdaita akhaka hajata falam yaqdhiha fadzakirhu tsaniyatan. Nah, jadi ini ada ulama mengatakan, jika ada orang meminta untuk dipenuhi kebutuhan saudaramu, tapi kemudian dia tidak memenuhi kebutuhannya, fadzakirhu, maka ingatkan. Jadi kalau kira-kira gini, ada orang yang memang miskin, butuh, lalu dia minta dipenuhi hajatnya, kepentingannya, kebutuhannya, lalu dia tidak memberikan, fadzakirhu, maka ingatkan. Tsaniyatan, bahkan yang kedua kali, fala'allahu ayyakuna qad nasiya fa illam yaqdiha fakabbir. Mudah-mudahan ketika yang pertama itu dia tidak memberi, mudah-mudahan karena dia lupa. Tapi ternyata ketika sudah diingatkan dia tidak memenuhinya, fakabbir alaihi, maka kemudian bertakbirlah kepadanya, ditakbirkan. Takbirkan waqra hadhil ayat wal mauta yab'athuhumullah,
dan kematian itu akan diutus kepada mereka oleh Allah. Jadi diingatkan tentang kematian. Wa kana minas salaf may yaftaqidu ayala akhihi wa auladihi ba'da mautihi 40 sanah yaqumu bihajatihim wa yataraddad kulla yaumin ilaihim wa yamunhum mali fakanu la yafqaduna min abihim ila ainhi. Ada cerita masa lalu para ulama salaf, orang salafus soleh, yang suatu ketika dia mengunjungi keluarganya, keluarga saudaranya, maksudnya bukan keluarga saudara biologis ya, maksudnya kayak misalkan Rizal sama Harun misalkan, tapi yang orang lain, tapi saudara karena seagama. Dia mengunjungi keluarganya, keluarga saudaranya, wa auladihi, dan anak-anaknya setelah kematiannya 40 tahun, lalu kemudian memenuhi kebutuhannya, keluar masuk ke rumah, keluar masuk ke wa yataraddad kulla yaumin ilaihim wa yamunuhum mali, dia mundar mandir ke mereka, lalu kemudian yang dipenuhi kebutuhannya itu tidak tahu. Balkanu yarawna minhum ma lam yaraw min ayyihim fi hayatihi, tidak tahu dari mana kebutuhan itu dipenuhi. Wa kana ahaduhum yataraddad ila babi dari ahihi yakum hajat min haitsu la ya'rifu akhuhu. Nah, wa bihadza tadhur syufqah. Dari inilah kalau kita sudah sampai seperti ini, itu dia sudah mampu menunjukkan kelembutan dan kasih sayang kepada saudaranya. Wali ukhuwah idlam tasmar li syufqa hatta yashfaqa al ahihi kama yashfaqu ala nafsi fala khairan fiha. Jadi kalau misalkan dia mencintai orang lain belum seperti dia menyayangi dirinya, maka itu belum disebut fala khairu fiha, tidaklah termasuk kebaikan. Jadi ukurannya kita sudah berbuat baik pada diri kita, lalu kemudian kita menyayangi orang lain seperti kita menyayangi dirinya, maka itu sudah disebut, maka itulah yang disebut dengan kebaikan. Nah, sama dengan tadi, laisal birra, kalau dalam firman Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi definisi bir di dalam ayat ini ibarat orang kalau bersedekah, kalau kita ngasih, misalkan kita ngasih baju, kok baju bekas, walaupun masih bagus, masih baru, itu tidak termasuk bir. Disebut birrun itu kalau misalkan kita ngasih yang kita sukai. Nah, kita punya baju, kita sukai, atau kita punya baju baru dan kita suka, lalu itu diberikan kepada orang lain, maka memberikan sesuatu kepada orang lain yang kita sukai itu baru disebut birrun. Jadi maka kemudian ketika disebut membayar zakat atau sedekah, kenapa infak lebih baik? Infak ala ahihi khairum min ayyatasaddaq ilal fuqara. Berinfak, memberikan nafkah kepada saudara kita yang muslim itu lebih baik daripada berzakat, karena infak itu menunjukkan kedekatan. Ini beda dari terminologi ya. Kita kan sering menganggap sama semua nih, infak. Padahal kalau kita memberikan sesuatu kepada saudara kita muslim, gak ngukur 2,5%-nya, karena ngelihat saudaranya, udah ibarat kalau harta ya harusnya kalau zakat 2,5%, kita ngasih anggap 5%, itu disebut infak. Kenapa? Dia melebihkan dari standar, melampaui standar syariat, menganggap orang lain yang diberikan itu sebagai saudara, bukan hanya sebagai orang lain yang mendapatkan status sebagai fuqara. Kalau fuqara kan ya kita menganggap kewajiban, fakir
zakat kan kewajiban, yang kemudian dihitung hanya 2,5%. Tapi kalau kita memberikan tanpa melihat statusnya sebagai fakir, tapi melihat dia adalah saudara yang harus dipenuhi kebutuhannya, maka itu jauh lebih mulia. Kan karena apa tadi? Infak, karena memberikan nafkah tadi. Menganggap saudara kita sebagai saudara yang sangat dekat dengan kita. Maka itu kenapa disebut infak khairum min ayyatasaddaq ilal fuqara. Jadi luar biasa ajaran yang disampaikan oleh ajaran kita ya, ajaran Islam kepada kita, sampai kemudian kita harus menganggap saudara kita sesama manusia, apalagi sesama yang seagama, harus dianggap sebagai saudara kita atau saudara dekat kita. Qala Maimun bin Mahran, "Man lam tantafi' bi shadaqatihi lam tadurruka ada watahu." Barang siapa yang belum bisa melihat manfaat sedekahnya, dengan sedekahnya lam tadurruka adawatahu, maka tidak akan membahayakan musuhnya. Wabil jumlah fayam bagi antakuna hajata ahika mithlu hajatika au ahammu min hajatika. Jadi kesimpulannya adalah sebaiknya atau seyogyanya kebutuhan saudaramu itu seperti kebutuhanmu, au ahammu min hajatika, atau lebih penting dari kebutuhanmu. Wa antakuna mutafaqadan li awqatil hajat ghairu ghafil an ahwali nafsik. Maka kemudian hendaknya pemenuhan terhadap kebutuhan mereka itu kita jangan sampai lalai, kita jangan sampai lupa, sebagaimana kita tidak lupa terhadap kebutuhan diri kita. Wa ta'nihi hunna su'al ilal isti'anati wa la taron nasika haqqan bisababi si maka biha bal tataqalladu minhu bikubulihi sa'yuka fi haqqi wa qiyamika bi amrihi. Jadi bagaimana kita bisa memberikan keleluasaan. Nah, kalau sikap ini yang kita bangun antar kita, itu keren sekali ya. Saya kira tidak akan ada atau tidak terlihat di sekitar kita kesusahan dan kemiskinan. Kita punya mental yang positif, semua tetap semangat berusaha. Lalu kemudian ketika saudara kita meminta modal untuk usaha misalkan, nah kita berikan tanpa tanpa banyak pertimbangan, karena nganggap saudara. Maka saya yakin dengan bangunan mental yang positif ini tidak akan ada kemiskinan di sekitar kita. Kita tidak akan pernah melihat saudara kita tidak makan. Wa qala Atha, ta'aqqadu ihwanakum ba'da salas. Penuhi kebutuhan saudara-saudaramu setelah 3 ini. Fa in kanu mardha fa'uduhum, jika dia dalam kondisi sakit maka kunjungi mereka. Ini salah satu gambaran detailnya memenuhi kebutuhan. Au masyaghil fa'ainuhum, jika kemudian mereka sibuk fa'ainuhum, maka berilah pertolongan pada mereka. Jika mereka repot fa'ainuhum, maka tolonglah mereka. Au kanu nasu fadzakaruhum, atau mereka lalai atau lupa,
maka berilah peringatan, ingatkanlah mereka. Ini salah satu catatan yang 3 hal yang disebutkan oleh Allah. Jika sakit kunjungi, jika repot bantu, ya. Jika kemudian dia lupa maka ingatkan. Wa qala Sa'id bin Al-As li jalisin alayya thalath, ya. Bagi teman ngobrol, li jalisin itu teman duduk, teman ngobrol, teman kongko. Pokoknya yang teman dekat itu namanya jalis. Maka ada sebuah kata jalis itu dipakai juga dalam sebuah hadis qudsi. Ana jalisun man dzakaroni. Ana jalisun man dzakaroni. Saya adalah teman yang paling dekat, kata Allah. Kata Allah, saya adalah teman yang paling dekat bagi orang-orang yang senantiasa ingat kepadaku, senantiasa berzikir kepadaku. Ana jalisun man dzakaroni. Itu hadis qudsi. Kalau pertemanan antar makhluk itu bisa pudar karena ada kepentingan, kan gitu ya. Kita berteman itu kadang ya putus nyambung. Tapi kalau Allah sampai nanti di alam kubur, sampai di akhirat berteman dengan Allah, nah, itu adalah abadi. Maka ana jalisun, saya teman ngobrol, teman dekat bagi orang-orang yang mengingatku. Alaman zakaroni. Maka banyaklah berzikir, bukan hanya zikir bismillah la ilaha illallah, bukan, tapi zikir ya menghadirkan Allah dimanapun kita berada, ya. Nah, dalam hal persaudaraan, li jalisin alayya thalath, ada 3 hal yang perlu dipenuhi bagi teman ngobrol ini. Idza dana rahibat bihi, jika dia mendekat, rahibat bihi, maka sambutlah dengan penuh kebahagiaan. Jadi ini pertemanannya, dikunjungi, ada orang yang mengelurkan tangan untuk berteman, rahibat bihi, maka sambutlah dengan penuh kebahagiaan. Wa idza haddasa aqbalta alaihi, jika ngajak ngobrol, ngadeplah. Ini nih kondisi saat ini, orang ngajak ngobrol apalagi ada HP sambil main HP, ya, itu tuh bukan ekspresi contoh sikap yang baik kepada saudara kita yang sama muslim. Wa idza jalasa aw sa'at lahu, jika duduk, jika ngobrol, au sa'ata lahu, atau au sa'at lahu, perlonggar, berikan kelapangan. Wa qad qala ta'ala ruhama'u bainahum. Nah, ada firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini menurut Sa'id bin Al-As, makna tafsir ruhama'u bainahum, membangun atau berkasih sayang terhadap antar mereka, itu maksudnya di situ. Wa idza dana rahibat bihi wa idza haddasa aqbalta alaihi wa idza jalasa awsa'ta lahu. Jadi jika dia datang kamu bisa menyambut dengan bahagia, jika ngobrol kamu bisa menghadapinya, ya mendengarkan. Jika duduk kamu memberikan keleluasaan. Kasih sayangnya itu sampai di sana. Jadi isyaratun ila syufqah wal ikram. Jadi maksud menunjukkan kepada kelembutan, kasih sayang dan kemuliaan. Wa min tamami syufqah alla yang farida bi ta'amil ladzid. Kesempurnaan
wujud kasih sayang kita, kelembutan kita, keakraban kita dengan saudara seiman dan seagama adalah Allah yang farida bi ta'amil ladzid. Kalau kita punya makanan yang enak, itu berbagi. Kan itu ya? Berbagi. Kalau punya makanan enak, jangan makan sendiri. Kalau hidup enak, jangan hidup enak sendiri. Au bi khuduri fi masirrati dunihi, atau dengan menghadirkan kemudahan kepada saudara kita. Bahkan bal yatanaqqasu li firaqihi, bahkan kemudian mengurangi jarak jauhnya dengan saudara muslim, wa yastauhasu bi infiradihi min ahi, dan merasa kejam, merasa takut jika kemudian dia memisahkan atau hidup dalam kesendirian atau mengucilkan saudara sesama muslimnya. Jadi itu tuntutan yang perlu kita pahami lebih dalam. Sekali lagi, beragama tidak cukup hanya menjalankan yang mahdhah, rajin sholat, rajin puasa, rajin membayar zakat, rajin haji, tidak cukup. Itu baru mahdhah, itu baru rukun, baru tiang utama. Ibarat bangun rumah, rukun Islam itu baru tiang-tiangnya, baru tiang-tiangnya. Jadi ibaratnya kalau kita hanya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu kalau ibarat bangun rumah baru tiang-tiangnya. Kita belum bangun tembok, kita belum mlester, belum masang keramik, belum masang jendela, belum masang atap, belum masang ngasih lampu, kan gitu ya, ibaratnya begitu. Jadi kalau kita hanya melaksanakan 5 itu, ya ibarat modal, ya nanti hanya bawa itu. Jadi kalau ada angin tetap keanginan, kalau hujan tetap kehujanan. Maka ibadah ghairu mahdhah inilah yang kita coba penuhi semampu kita, meskipun adnaha, yang paling rendah. Dalam hal kebendaan kemarin, ya, dalam kebendaan, ya kalau ada orang yang minta minimal ya kita menunaikan zakatnya, itu paling terendah, kan gitu ya. Atau kita memberi kalau diminta. Yang tertinggi atau yang middle belum diminta sudah memberi. Nah, kan gitu. Nah, dalam hak memberikan pertolongan juga begitu. Membantu dengan nyawa. Jangan sampai yang paling rendah adalah kita menjawab permintaan tolongnya. Nah, itu yang paling terendah. Kalau belum minta tolong, kita sudah membantunya, itu sudah naik dikit. Nah, kita coba perbaiki secara perlahan kehidupan keagamaan kita. Ya, tidak hanya ibadah mahdhah saja yang kita lakukan, tapi yang ghairu mahdhah kita penuhi. Wallahu a'lam bishawab.